Selamat pagi kepada Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu sistem akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem akuntansi aset tetap. Sebelum kami masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kelompok 5. Yang pertama itu ada Nur Lailiah dengan IMPM akhir 004, Bratani Amidharma IMPM akhir 039, Marisa Juliani Beruginting dengan INPM akhir 176, Eliza Dwi Renata dengan INPM 192, Lailatul Puspitasari dengan INPM 340, Reva Alidia dengan INPM 348. Untuk deskripsi kegiatannya di sini adalah aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud yang dimana itu mempunyai manfaat ekonomis yang lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Nah, aset ini mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud. Nah, untuk karakteristik itu ada 3. Yang pertama itu frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar. Namun, umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Lalu yang kedua itu ada pengendalian aset tetap yang dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otomatisasi perolehan aset tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Yang ketiga, itu ada pengeluaran yang terkait dengan aset tetap. Perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Penggolongan aset tetap. Nah, di sini tuh didasarkan pada 5 golongan aset tetap. Yang pertama itu tanah dan perbaikan tanah, land and land improvement. Lalu yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung, building and building improvement. Yang ketiga itu ada mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat mebel, dan yang terakhir itu kendaraan. Selanjutnya, transaksi yang mengubah aset tetap. Nah, di sini tuh terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, transaksi yang mengubah akun aset tetap. Jenis transaksi yang mengubah harga perolehan aset tetap itu terdiri dari transaksi perolehan, bisa juga di dalam transaksi perolehan itu terdiri juga dari pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Lalu ada pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, ada penghentian pemakaian, dan penjualan. Lalu yang kedua, transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Nah, jenis transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan aset tetap itu terdiri dari penyusutan, penghentian, pemakaian, penjualan, dan pertukaran. Lalu yang terakhir ada transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Nah, jenis transaksi yang merubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap adalah konsumsi berbagai sumber daya. Contohnya itu bahan dan suku cadang, sumber daya manusia, energi, peralatan, dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Transaksi perolehan aset tetap diperoleh melalui pembelian, pembangunan sendiri, dan sumbangan. Transaksi perolehan aset tetap dari pembelian dicatat dalam register bukti kas keluar. Yang pertama, aset tetap diperoleh dari pembelian, di mana dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Yang kedua, ada aset tetap diperoleh dari pembangunan sendiri, di mana pengeluaran modal atau capital expenditures yang berupa pengeluaran kas dicatat dalam register bukti kas keluar. Untuk jurnalnya adalah aset tetap dalam konstruksi pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Selanjutnya ada aset tetap diperoleh dari pembangunan sendiri. Pengeluaran modal atau capital expenditures yang berupa pengeluaran, pemakaian, persediaan, distribusi gaji dan upah, serta pembebanan biaya overhead pabrik. Untuk jurnalnya ada aset tetap dalam konstruksi, di sisi debit dan sisi kredit ada persediaan suku cadang, lalu gaji dan upah, dan yang terakhir ada biaya overhead. Selanjutnya ada harga pokok aset tetap, di mana harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun dicatat dalam jurnal aset tetap pada aset tetap dalam konstruksi. Dan yang terakhir ada aset tetap diperoleh dari sumbangan. Harga pokok aset tetap eh, yang diperoleh dari sumbangan dicatat dengan jurnal
Aset tetap pada modal sumbangan. Transaksi pengeluaran modal. Transaksi pengeluaran modal adalah transaksi yang terkait dengan aset tetap yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Transaksi pengeluaran modal atau capital expenditure dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Lalu, jika untuk mencatat modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi tenaga kerja, dan pembayaran biaya overhead pabrik menggunakan jurnal. Di sisi debit ada aset tetap dan di sisi kredit ada persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead. Yang selanjutnya yaitu transaksi penyusutan aset tetap. Jadi dalam periodik harga pokok aset tetap itu dialokasikan ke dalam periode akuntansi yang menikmati jasa yang dihasilkan oleh aset tetap itu sendiri. Nah, alokasi ini dikenal dengan istilah penyusutan aset tetap. Transaksi penyusutan aset tetap dicatat dalam jurnal umum yang berbunyi biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap. Lalu yang kedua terdapat transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Jadi jika berdasarkan pertimbangan atau teknis atau ekonomis suatu aset tetap tidak lagi layak untuk diteruskan pemakaiannya, manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan pemakaian aset tetap tersebut. Nah, jadi karena aset tetap itu memiliki akun akumulasi penyusutan yang merupakan akun penilai, maka penghentian pemakaian aset tetap itu dicatat dalam jurnal dalam akun aset tetap dan akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Nah, transaksi penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam jurnal umum yang berbunyi akumulasi penyusutan rugi penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap. Lalu yang ketiga terdapat transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Dalam masa pemanfaatan aset tetap, perusahaan itu melakukan pemeliharaan dan reparasi aset tetap. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi aset tetap agar layak tetap dioperasi. Nah, berdasarkan kebijakan akuntansi yang dirumuskan oleh manajemen perusahaan, pengeluaran untuk aset tetap itu digolongkan ke dalam 2 golongan. Yang pertama terdapat pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, dalam hal tersebut terdapat 2 jenis jurnal umum yang terdapat dalam transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Yang pertama, beban reparasi dan pemeliharaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Hal tersebut untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas. Lalu yang kedua, beban reparasi dan pemeliharaan pada persediaan suku cadang, gaji, dan upah. Nah, hal tersebut untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian persediaan dan distribusi beban tenaga kerja dari suatu perusahaan tersebut. Manajemen aset tetap. Aset tetap menuntut pemanfaatan optimum selama taksiran umum ekonomisnya. Perlu dibentuk suatu fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pembinaan, dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Jika masing-masing fungsi memiliki wewenang untuk menggunakan, memindahkan, dan menghentikan pemakaian aset tetap, penggunaan aset tetap tidak akan optimum karena aset tetap yang menganggur di suatu fungsi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh fungsi lain. Dalam struktur organisasi, fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap berada di tangan bagian aset tetap. Wewenang yang dimiliki oleh bagian aset tetap adalah: yang pertama, menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakaian aset tetap. Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Dan yang terakhir, memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar negeri untuk keperluan reparasi. Selanjutnya ada struktur kode aset tetap. Nah, jika perusahaan itu memiliki berbagai jenis aset tetap di berbagai lokasi, itu diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aset tetap untuk memudahkan identifikasi aset tetap. Nah, di antara informasi penting yang perlu dicerminkan dalam kode aset tetap adalah yang pertama, golongan aset tetap, lalu jenis aset tetap, tahun perolehan, fungsi, dan probability.
Nah, yang pertama golongan aset tetap. Jadi, golongan aset tetap itu mencakup tanah dan perbaikan tanah, gedung dan perbaikan gedung, mesin dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan kantor, mebel, kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan udara, serta aset tetap lainnya. Yang kedua, jenis aset tetap. Berikut adalah contoh mesin dan peralatan kantor yang dirinci menjadi jenis aset tetap, yaitu mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, mesin potong kertas, mesin penghancur kertas, mesin fotokopi, mesin cetak komputer, komputer, overhead projector, TV monitor, slide projector, dan movie video. Lalu yang ketiga ada tahun perolehan. Jadi tahun perolehan aset tetap diambil 2 angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya mesin fotokopi yang diperoleh pada tahun 1992. Nah, 2 digit angka terakhir itu dimasukkan ke kode aset tetap. Jadi yang dimasukkan dalam kode aset tetap itu dicantumkannya angka 92. Nah, kode tahun perolehan ini itu dengan cepat memberikan informasi umur aset tetap sampai dengan saat tertentu. Yang keempat ada fungsi. Jadi kode fungsi itu memudahkan pembebanan dalam beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Nah, karena dalam perusahaan manufaktur itu ada 3 fungsi pokok. Yang pertama produksi, yang kedua administrasi dan umum, dan yang ketiga pemasaran. Lalu yang kelima ada probability. Jadi probability aset tetap itu digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang pertama itu portable atau dapat dibawa dengan tangan manusia. Yang kedua movable. Nah, ini dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Dan yang ketiga itu fixtures, yaitu melekat pada aset tetap lain. Yang selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan atau yang diperlukan dalam sistem akuntansi aset tetap. Jadi yang pertama terdapat surat permintaan otorisasi investasi. Dokumen ini sangat diperlukan untuk meminta persetujuan pelaksanaan suatu investasi dari perusahaan. Lalu yang kedua terdapat surat permintaan reparasi. Hal ini sebagai pengeluaran modal dari suatu perusahaan. Lalu yang ketiga terdapat surat permintaan transfer aset tetap. Surat ini itu digunakan untuk permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap dalam suatu perusahaan. Lalu yang keempat terdapat surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Jadi surat ini sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian aset tetap. Lalu yang kelima terdapat surat perintah kerja. Dalam surat perintah kerja ini terbagi menjadi 2 tujuan atau 2 fungsi. Yang pertama sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu. Lalu yang kedua sebagai catatan untuk mengumpulkan biaya aset tetap yang diperlukan. Lalu yang keenam terdapat surat order pembelian. Jadi surat ini itu diperlukan untuk memesan aset tetap kepada pemasok-pemasok. Lalu yang ketujuh terdapat laporan penerimaan barang. Dalam laporan penerimaan barang ini tuh dilakukannya untuk pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Lalu yang kedelapan, faktur dari pemasok, yaitu faktur dari pemasok adalah tagihan dari pemasok untuk setiap aset tetap yang sudah dibeli. Lalu yang kesembilan, bukti kas keluar. Jadi bukti kas keluar ini adalah sebagai perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Lalu yang ke-10 terdapat bukti memorial. Jadi dokumen sumber ini itu untuk melakukan beberapa pencatatan seperti transaksi penyusunan aset tetap, harga pokok aset tetap yang sudah selesai, penghentian pemakaian aset tetap, dan belanja. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap adalah yang pertama kartu aset tetap, yang kedua jurnal umum, dan yang terakhir register bukti kas keluar. Kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan
buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Register bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Nah, di sini kita masuk ke fungsi terkait. Untuk fungsi terkait itu sendiri ada 4. Yang pertama fungsi pemakai, yang kedua fungsi penelitian dan pengembangan, yang ketiga direktur yang terkait, dan yang keempat direktur utama. Jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membantu sistem akuntansi aset tetap adalah yang pertama, sistem pembelian aset tetap. Yang kedua, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Yang ketiga, sistem pengeluaran modal. Yang keempat, sistem penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, sistem transfer aset tetap. Yang keenam, sistem revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir, sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Sistem aset tetap. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat aset penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Dan yang terakhir, sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap. Dokumen yang sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Nah, di sini ada 14 unsur pengendalian internal. Yang pertama, fungsi pemakai harus terpisah dengan fungsi akuntansi aset tetap. Yang kedua, transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Yang ketiga, anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Yang keempat, surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan otorisasi reparasi, surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap, dan surat permintaan transfer aset tetap itu diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan dan direktur utama. Lalu yang kelima, surat perintah kerja itu diotorisasi kepada departemen yang bersangkutan. Yang keenam, surat order pembelian itu diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Yang kedelapan, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kesembilan, bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Yang ke-10, perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar atau bukti memorial atau juga surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 11. Secara periodik dilakukan pencatatan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. 12. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. 13. Penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Dan 14. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Bagan alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. Nah, di sini tuh ada 4. Yang pertama itu sistem pembelian aset tetap. Yang kedua ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah,
Yang pertama, sistem pembelian aset tetap. Sistem pembelian aset tetap itu merupakan prosedur atau mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan, menyetujui, mencatat, dan mengendalikan pembelian aset tetap. Contohnya itu tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Lalu yang kedua itu sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Ini tuh merupakan prosedur pencatatan dan pengendalian ketika perusahaan membangun sendiri aset tetapnya dan bukan membeli dari pihak luar. Contohnya itu ketika perusahaan membangun sendiri gedung kantor, eh, ketika membangun pabrik, atau membuat sendiri mesin produksi. Lalu yang ketiga, sistem pengeluaran modal. Nah, merupakan mekanisme perusahaan dalam merencanakan, mengajukan, menyetujui, dan mencatat pengeluaran yang bersifat investasi jangka panjang. Contohnya ini pembelian atau pembangunan aset tetap, perluasan usaha, modernisasi mesin atau upgrade mesin, lalu ada pengadaan kendaraan operasional baru atau mengganti kendaraan yang lama atau yang sudah tidak layak pakai dengan kendaraan yang baru, lalu ada renovasi besar. Nah, pengeluaran ini tuh bukan untuk bersifat operasional harian, jadi melainkan itu untuk memperbesar kapasitas atau nilai manfaat jangka panjang perusahaan. Jadi setiap yang dilakukan itu memperhatikan jangka panjang yang akan memberikan feedback untuk perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, ini tuh merupakan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan ketika suatu aset tetap sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu bisa saja disebabkan karena rusak total atau sudah usang, lalu bisa juga karena dijual atau dihibahkan atau disumbangkan, lalu ada hilang atau musnah, lalu tidak ekonomis untuk diperbaiki, jadi sudah tidak layak untuk diperbaiki. Nah, tujuan sistem ini tuh untuk menghapus aset dari catatan akuntansi, menghentikan penyusutan, dan mencatat dampaknya terhadap laporan keuangan. Bagan alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. Ada sistem transfer aset tetap, di mana mencatat transfer aset tetap dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat permintaan transfer aset tetap. Lalu ada sistem revaluasi aset tetap yang digunakan untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aset tetap. Untuk dokumen yang digunakan adalah bukti memorial. Dan yang terakhir ada sistem pencatatan penyusunan aset tetap, digunakan untuk mencatat biaya penyusunan aset tetap. Lalu dokumen yang digunakan adalah bukti memorial. Nah, di bawah definisi-definisi terdapat bagan alir untuk setiap transaksinya, di mana yang pertama ada sistem transfer aset tetap, di bawahnya ada bagan alir sistem transfer aset tetap. Lalu selanjutnya ada sistem revaluasi aset tetap, dan yang terakhir ada sistem penyatatan penyusunan aset tetap. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.